Selamat tahun baru. Pendeta senior, kita pernah bilang Allah Bapa kita itu paling kesepian di saat-saat hari-hari liburan karena semua orang pergi. Dan saya percaya Tuhan kita di Gereja Sion tidak kesepian. Sama seperti kita datang menjenguk orang tua kita, saya percaya melalui kebaktian ini kita sedang menjenguk takhta Tuhan, dan seperti tim pujian tadi dan pelayan tim pujian Olam tadi bilang puji Tuhan di bait suci, dan tadi Kur bilang di takhta. Jadi kita sedang menjenguk Tuhan hari ini, di hari tahun baru Imlek ini kita semua bisa berkumpul. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita menjenguk Allah Bapa dulu. Dan saya percaya akan ada berkat yang besar untuk setiap keluarga bagi Gereja Sion. Amin. Dan hari ini kita akan lanjut dengan seri ciptaan dan penciptaan ulang. Dan hari ini adalah pelajaran yang kedua dengan judul perairan yang berbeda. Tadi penatua sudah baca Kejadian pasal 1 ayat 6-7. Itu adalah hari penciptaan hari kedua. Dan Tuhan menciptakan cakrawala dan air itu dibagi, air atas dan air bawah. Dan kita sedang belajar mengenai penciptaan, tema-temanya yang diajarkan di dalam Injil Yohanes. Dan Yohanes sedang mengajar bagaimana Yesus yang adalah terang datang. Yesus yang adalah firman yang menciptakan dunia di kitab Kejadian datang sekali lagi untuk mencipta ulang kita semua dan dunia ini. Maka melalui Injil Yohanes kita melihat tema penciptaan ulang yang digenapi melalui Yesus Kristus. Jadi untuk pendahuluan hari ini, dan hari ini tidak ada pendalaman Alkitab, dan menurut saya banyak orang tidak akan makan siang di gereja, maka ini aja. Jadi mari kita fokus ya. Saya akan berusaha sependek mungkin khotbahnya, tetapi mari kita benar-benar fokus kepada firman ini, dan saya doa Tuhan akan memberkati kita. Sebagai pendahuluan, mari kita berpikir tentang konsep-konsep air yang berbeda di dalam Alkitab. Umat Israel, bagi mereka air itu berhubungan dengan kehidupan. Air itu memiliki kehidupan, memberi kehidupan, dan juga apa yang kita manusia perlu untuk bisa tetap hidup. Ada dua macam air di dalam pikiran mereka, hanya air dan air kehidupan. Mereka mencari air dari atas, yang adalah dari Tuhan, dan percaya bahwa air itu adalah berkat Tuhan dari sorga. Jadi daripada bilang selamat tahun baru, saya berdoa di tahun baru ini kita akan diberkati dengan air dari atas, air dari Tuhan sendiri. Untuk bantu kita mengerti, mari kita baca Ulangan pasal 10 ayat 10 sampai 11. Ulangan 10 ayat 10 sampai 11. Dikatakan, maka ini kan saat ini Tuhan sedang bicara melalui Musa persis sebelum umat Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi sudah hampir mau masuk tanah Kanaan. Dan di saat ini mereka udah jalan di padang gurun, dan mereka sedang berpikir, kenapa sangat penting untuk masuk. Kadang kita juga bertanya, apa pentingnya untuk kerja keras dan percaya dengan baik dan ke gereja? Kenapa penting? Tuhan itu sedang menjelaskan di sini. Ulangan pasal 10 ayat 10 sampai 11. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya. Dan sekalipun ini pun Tuhan mendengarkan aku. Kayaknya ayatnya salah. Tanah yang kamu akan masuk, tanah yang ada lembah dan gunung, minum air dari sorga. Jadi kita harus mengerti ini dengan jelas. Tuhan itu sedang memisahkan dua macam tanah. Tanah di mana mereka keluar dari sana yang adalah Mesir, dan tanah perjanjian Kanaan. Tadi Ulangan 11 ayat 10 sampai 11. Jadi orang-orang itu ragu-ragu. Setiap kali Tuhan suruh mereka masuk, mereka ragu-ragu. Mungkin kita seperti itu juga. Kalau Tuhan bilang, oh ntar malam saya datang, berapa di antara kita tidak akan ragu-ragu?
biasa orang yang sedang banyak penderitaan dan kesulitan, mereka akan bilang, Tuhan saya mau pergi. Tapi orang yang sedang menikmati di dunia ini akan bilang, aduh Tuhan, kenapa pagi amat datangnya? Tapi bagaimanapun mereka ragu-ragu untuk masuk ke tanah Kanaan. Salah satu alasan yang terbesar adalah bahwa tanah ini bukan hanya tanah kosong untuk mereka tinggal masuk, tapi ada orang di situ, ada raksasa, orang Enak dan orang Kanaan. Tetapi di sini Tuhan sedang menjelaskan kepada mereka, sama seperti pemisahan air atas dan air bawah, dia sedang menjelaskan dua macam tanah. Dan dia menjelaskan perbedaan Mesir dan Kanaan dengan airnya yang disediakan. Jadi air yang memberi kehidupan ke tanah itu. Dan dia bilang di Mesir, dia bilang sebab negeri kemana engkau masuk untuk menduduki bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih. Kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilangnya air untuk membasahi kaki. Jadi itu melambangkan negara, duit, barang-barang materi, dan kehidupan, kayak sumber kehidupan, energi kita gitu. Maka dia bilang air yang diberikan di Mesir adalah air yang kamu pakai metode manusia untuk dapat air itu dengan kaki kamu. Dan itu adalah dari sungai Nil. Itu di ayat 10. Untuk dapat kemakmuran di bumi ini. Jadi ayat Indonesia sedikit beda ya. Jadi kalau di Mesir mereka bilang kan udah cukup makmur, juga ada susu dan madu, kenapa kita harus kerja keras untuk masuk ke tanah Kanaan? Tapi Tuhan bilang tidak, itu dua tanah yang beda karena airnya itu beda. Dan 11 dia bilang, tetapi negeri kemana kamu pergi Kanaan untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Langit itu sorga. Jadi harus bergantung dengan Tuhan, bukan dengan metode kita sendiri untuk mendapati airnya. Jadi air bawah dan air atas itu beda. Jadi saya berdoa kamu dan saya bisa masuk ke tanah perjanjian, ke kehidupan yang baru, di mana hidup kita disediakan melalui berkat-berkat sorga, bukan hanya air yang dari bawah. Dan dia menjelaskan air itu adalah apa? Di Ulangan 32 ayat 2, Ulangan 32 ayat 2, dia bilang, mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Jadi dikatakan, air yang turun dari langit, dari sorga adalah ajaranku. Dan itu menjadi sumber kehidupan. Dan juga ini adalah nubuat, ini adalah bayangan dari Yesus Kristus yang adalah firman. Ajaran Tuhan yang turun dari sorga, dari langit, seperti hujan dan embun ke bumi ini. Dan itu adalah air kehidupan yang sejati yang turun dari sorga kepada kita. Maka Yohanes mengambil itu dan menjelaskannya. Dan di Injil Yohanes, Rasul Yohanes, di dalam Injilnya, dia menjelaskan berulang-ulang kali tentang tema air ini. Maka kita akan melihat ringkasan di pasal 1. Yesus dibaptis oleh Yohanes, dan dia keluar dari air, dan langit terbuka, dan suara Tuhan terdengar. Di pasal 2, Yohanes pasal 2, Yesus merubah air menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana. Lalu di pasal 3, Nikodemus datang dan tanya mengenai caranya bagaimana masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Yesus bilang, kamu harus dilahir ulang dari air dan roh. Lalu di pasal 4, Yesus pergi ke Samaria dan bertemu dengan perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub. Dan dia menawarkan air yang beda. Yang pertama, dia tanya perempuannya untuk kasih air
Lalu dia bilang, tapi air yang saya bisa kasih kepada kamu, yang minum, tidak akan haus lagi. Lalu di pasal 5, dia pergi ke sebuah tempat yang disebut Bethesda atau Bethsaida. Dan ada kolam air di situ, dan ada orang yang sakit kelilingin kolam itu. Dan Alkitab fokus di pasal 5 mengenai itu orang pria yang sakit selama 38 tahun. Dia menanti malaikat turun dan puterin air kolam itu, dan bisa dibantu orang masuk ke dalam kolam itu dan menjadi sembuh, dan Yesus menyembuhkan dia. Di pasal 6, Yesus berjalan di atas air. Pasal 7, Yesus datang ke Bait Suci di hari raya Pondok Daun. Dan pasal 9, pasal 8 nggak ada. Pasal 9, Yesus membuka mata orang buta dan suruh mereka cuci di kolam Siloam. Dan pasal 13, Yesus mencuci kaki muridnya dengan air. Dan pasal 19, waktu Yesus ada tentara tusuk dia di samping dan air dan darah keluar. Tadi di pasal 7 dia bilang air kehidupan keluar dari perut. Yesus bilang orang yang percaya kepada dia. Jadi kita akan memikirkan beberapa, karena ada banyak sebenarnya. Kamu takut kita akan bahas seluruh 19 pasal? Berarti harus di sini sampai jam 9 malam dan makan malam sama-sama. Jadi bagian yang kedua, mari kita pikirkan lebih spesifik tentang tema air di dalam Injil Yohanes. Kita harus ingat tema ciptaan yang pemisahan air, dua air yang berbeda. Yang pertama, mari kita mikirkan pembaptisan Yesus. Di Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34 kita lihat waktu dibaptis itu, dan Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis bilang, saya tidak layak untuk membaptismu. Dia sadar bahwa Yesus itu tidak perlu untuk dibaptis. Yesus kan tidak perlu untuk dibaptis. Pembaptisan Yesus dan kita itu beda. Kita itu menyimbolkan keselamatan kita. Tetapi pembaptisan Yesus adalah pengumuman bahwa dia yang membawa air dari atas. Dialah yang menyinari terang di bumi ini untuk memberi penyelamatan. Dia itu titik permulaan di mana dia menyatakan bahwa saya datang ke sini untuk menyelamatkan dan mencipta ulang dunia ini. Jadi Yesus dibaptis, dia keluar dari air, dan dia ada di atas air, dan di saat itu Roh Allah turun di atas air seperti burung merpati, dan firman disampaikan. Ini mengingatkan kita mengenai hal apa? Di Kejadian pasal 1 kan, Roh Allah melayang-layang di atas samudera air. Dan dia menyampaikan firman, jadilah terang. Yesus keluar dari air, Roh Kudus turun di atas air itu kan. Dan firman Tuhan itu disampaikan. Inilah anakku, yang putraku yang sejati. Dan Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai firman yang diberikan kepada kita, dan yang juga adalah terang dunia ini. Maka ini adalah permulaan pekerjaan penciptaan ulang untuk Yesus. Dan pasal berikutnya, mujizat pertama di Kana, Yesus merubah air menjadi anggur. Itu di Yohanes pasal 2 ayat 7-9. Di sini Yesus merubah anggur menjadi air. Air menjadi anggur. Dia bisa melakukannya, tetapi dia suruh hamba-hambanya untuk mengisi 6 tempayan air penuh, lalu airnya diberikan kepada tamunya, dan airnya merubah menjadi anggur. Berarti Yesus datang ke dunia ini untuk merubah dunia ini, air yang biasa aja, menjadi air sorgawi. Yesuslah yang datang untuk merubah air yang di bawah menjadi air atas. Yesaya 25 ayat 6 beritahu kepada kita akan ada perjamuan di sorga, di mana Tuhan akan adakan suatu perjamuan dengan anggur yang tua, benar masakan yang bergemuk dan yang bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapnya. Banyak ahli sarjana
teologi mengatakan bahwa air dirubah menjadi anggur ini menunjuk bahwa pekerjaan Yesus mencipta ulang, memberi hidup lagi kepada iman orang Yahudi. Ini adalah pekerjaan memberi hidup kepada air yang sudah mati. Dan yang menarik di sini, Yesus suruh mereka 6 tempayan air, seperti menciptakan 6 hari, lalu hari ke-7 hari Sabat. Tetapi di sini hari yang ke-7 adalah hari pernikahan. 6 hari pekerjaan penebusan Tuhan, dan yang ke-7 hari Sabat. Jadi di sini fokusnya adalah Maria, ibu dari Yesus. Kita bisa melihat pemisahan di dalam hidup dia dan iman dia. Di saat saya bilang pemisahan itu, ini siapa yang ingat kada pisah di Kejadian pasal 1? Padahal sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kamu tahu tetapi kamu tidak mau katakan, kan? Parah? Badal, ya kan? Badal itu tidak berarti pisah seperti cerai atau pisah seperti dipisahkan. Ini mengenai kekudusan, kemurnian. Jadi yang dosa dibuang dan mencari yang baru. Maka kita bisa melihat bahwa pemisahan di Maria, ibu Yesus, iman dia. Sebelumnya dia bicara kepada Yesus seolah-olah seorang ibu bicara kepada anaknya sendiri, tetapi di sini melalui insiden ini, iman dia dan pandangan dia, pengertian dia terhadap anaknya Yesus itu berubah. Ingat, Yesus kan panggil dia, "Hei perempuan," bukan karena Yesus itu tidak sopan. Dia sedang mengingatkan tentang siapa dia sebenarnya. Dia memulaikan pelayanan umum dia sebagai Tuhan, orang kedua dari Tritunggal. Dan sekarang pengertian Maria terhadap Yesus bukan seorang anak yang dia melahirkan, tetapi dia adalah Tuhan yang menciptakan dia. Maka dia kasih tahu hamba-hambanya, lakukan apapun yang orang ini suruh. Artinya, taatilah firman dia, perkataan dia. Maka pandangan Maria itu berubah dan ada pemisahan sebelum dan setelah. Saya doa akan ada perbedaan pemisahan yang jelas dalam kehidupan kita di saat Yesus datang ke hidup kita. Sebelum dan setelah. Sebelum dan setelah Yesus menyinari terang kepada kita. Sebelum dan setelah dia menciptakan cakrawala di dalam kita agar kita itu bagian dari air atas. Mari kita lanjut ke pasal berikutnya. Air untuk dilahir ulang. Di Yohanes pasal 3 ayat 5, Yesus bilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Seperti yang saya katakan tadi, di dekat timur kuno, zaman itu, air itu sangat dekat dihubungkan dengan kehidupan dan kelahiran. Sebelum kita dilahirkan, di dalam rahim ibu, kita di dalam air. Ya kan? Maka melalui air kita dilahirkan. Dan sama seperti itu, secara rohani Yesus sedang mengatakan melalui air kita harus dilahir baru. Dan air itu sedang bicara tentang air pembersihan dari sorga dan Roh Kudus. Artinya, kita yang dilahir di dunia ini, kita bagian dari air bawah. Yesus sedang bilang, kecuali kamu menjadi air atas, kecuali kamu dilahir baru di dalam dunia sorgawi, kamu tidak bisa masuk ke dalam sorga. Jadi saya berdoa setiap kita di sini dan anggota keluarga yang kamu akan jenguk hari ini, semua akan dilahir baru menjadi dunia sorgawi. Amin. Jadi melalui air, Yesus di dalam Injil Yohanes sedang memisahkan orang-orangnya juga, orang yang dilahir baru lagi dan yang belum dilahir baru. Jadi Nikodemus, dia adalah anggota Sanhedrin, ada 70 kan anggotanya, dan tetapi dari titik itu Nikodemus itu tahu
bahwa ada dua macam orang di dunia ini. Orang seperti apa? Orang yang dilahir dan orang yang dilahir baru. Sama seperti di dunia ini dan di gereja juga sama. Apakah kamu dilahir baru? Apakah kamu anak sorgawi? Atau kamu hanya dilahirkan satu kali? Anak duniawi. Jadi sampai sekarang Yesus memperkenalkan kepada kita berkat dari air sorgawi. Dan sekarang setelah ini Yesus membedakan air atas dan air bawah, lebih spesifik dan lebih jelas. Jadi mari kita buka Yohanes pasal 4. Ini mengenai air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di sini Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Ini Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 khususnya. Perempuan Samaria ini dia haus. Bukan hanya haus secara fisik, tetapi dia benar-benar haus dalam kehidupan dia. Dan berapa kali saya udah pernah sharing mengenai perempuan Samaria ini, jadi saya tidak akan terlalu masuk ke dalam sini. Tetapi dia balik lagi ke sumur ini, sama seperti kita, untuk menarik dari sumur ini, menarik dari bawah, air dari bawah. Sumur kan air bawah. Dan kepada para rabi dan sarjana ahli teologi, sumur Yakub ini menunjuk budaya orang Yahudi dan ajaran dan doktrin orang Yahudi turun dari bapak leluhurnya. Tetapi itu memberi secara fisik dan di dalam pengertian mereka, memberi mereka pengertian untuk kebutuhan mereka dan untuk menghilangkan rasa haus mereka sementara. Tetapi itu adalah sumur yang mereka harus balik terus ke sana karena mereka pergi jadi haus lagi kan. Kalau itu adalah kehidupan iman kita, kita harus menerima air yang Yesus sediakan. Yesus bilang, kasih saya air itu. Lalu dia bilang, tapi air yang saya berikan kepadamu, kamu akan minum dan tidak akan haus lagi. Ini bicara tentang perjanjian baru Yesus dan ajaran Yesus. Air bawah dibanding air atas. Air bawah dia perlukan sampai dia ketemu Yesus yang memberi air atas. Jadi saya berdoa dan saya percaya di saat kita minum dari air itu, air dari sorga yang Yesus berikan kepada kita bahkan bisa mengisi kekosongan yang sangat dalam di dalam hidup dan hati kita, kasih yang kita belum pernah terima. Kayak orang kurang disayang, ada kayak gap gitu, ada lubang, ada kekosongan. Kayak apa tuh? Satu kekosongan yang tidak bisa dipenuhi. Jadi orang tuh gampang kecanduan karena mau mengisi rasa kosong itu. Tapi seperti kita menuang air ke dalam tempayan yang bawahnya itu bolong. Jadi saya doa kita bisa terima air itu, dan bahkan kecanduan-kecanduan kita, bahkan kekosongan di dalam hati kita pun, dan hati yang tidak pernah ada rasa puas, semoga kita dipenuhi, dan semoga semua itu yang kecanduan itu bisa hilang. Jadi fokusnya, karakter yang kita fokus di dalam cerita ini adalah perempuan Samaria. Dia minta air yang Yesus sediakan, dan saya percaya dia sudah terima. Tidak dikatakan secara fisik dia minum suatu air, tetapi menunjuk hasilnya dari itu kelihatan. Yang pertama, hasil dari dia terima air yang Yesus berikan, masa lalu dia itu dibersihkan. Dia masa lalunya kan sangat luar biasa, banyak hal, banyak dosa. Tapi hidup dia itu dibersihkan dan dimurnikan. Saya doa kita bisa terima air itu, agar kita pun dimurnikan. Yang kedua, perempuan Samaria menjadi percaya bahwa Yesus adalah
Mesias. Yesus itu kasih tahu kepada dia. Nggak banyak orang yang Yesus datang dan bilang, saya adalah Mesias, saya adalah dia. Tidak. Tapi kepada perempuan ini, Yesus terbuka bilang, saya adalah Mesias, saya adalah dia. Jadi perempuan ini bisa mengenal Yesus, dan hasilnya yang ketiga, efek ketiga dari minum air atas, dia menjadi penyembah sejati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa yang bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dan menjadi penyembah sejati? Hanya orang yang sungguh-sungguh tahu siapa dia, mengenal dia, dan datang kepada dia dan menyembah dia. Dan perempuan dia kan tanya, ya, saya harus menyembah di mana, gunung ini, gunung situ, agar penyembahan itu bisa diterima oleh Tuhan. Dan Yesus bilang, waktu dan jam akan datang, saatnya akan tiba, bukan di sini atau di sana, tapi menyembah yang sejati itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan saat itu datangnya kapan? Waktu dia mengenal bahwa Yesus adalah Mesias. Di saat kita mengenal Allah Bapa kita secara langsung, pribadi, dan di saat dia bilang, saya adalah Bapamu, itu saatnya kita bisa menjadi penyembah sejati. Amin. Yang kelima, air yang menyembuhkan. Sekali lagi, Yohanes pasal 5 ayat 3-4. Ayat-ayat ini itu hanya ayat utamanya, tetapi sebenarnya ceritanya kan di seluruh pasal itu. Air itu di Bethesda adalah air bawah, air yang ada di bumi kan, tetapi memerlukan ada sentuhan dari malaikat yang turun dari sorga untuk air itu memiliki kuasa yang bisa menyembuhkan. Maka air bawah hanya air biasa yang memerlukan sentuhan malaikat untuk ada efek. Jadi Yesus datang kepada orang yang sakit 38 tahun dan menjelaskan semuanya, tetapi itu terjadi, namun tidak ada yang bisa membawa orang itu ke dalam kolam itu untuk disembuhkan. Yesus bilang, bangun, angkat ranjangmu. Dia bangun dan dia angkat ranjang dia, dan tidak ada air sama sekali di situ kan. Apa yang Yesus sedang katakan? Yesus sedang katakan, hey, kamu ingin air itu yang di bawah hanya disentuh aja sedikit, mencicipi air sorga bisa sembuh. Tapi saya adalah air yang murni, yang asli. Yang asli, apa tuh disebutnya? Yang padat gitu. Air dari sorga sedang bicara kepada kamu melalui firman. Itu sebab itu orang bisa langsung bangun dan angkat ranjangnya. Kamu mending yang mana? Banyak orang kalau ke Korea, mereka bilang, kita gak suka kopi di Korea. Mereka bawa kopi dari Singapura ke sana. Kenapa? Kenapa mereka bilang gitu? Saya setuju sih, saya setuju. Ada tempat-tempat di Korea, saya bilang, air panas dengan ada sedikit rasa kopinya. Sangat dikit. Seperti kopi ses, kita celup sedikit, kopinya udah keluar semua, kita masukin dalam air, dan kita minum air itu. Dan mereka menyebutkan itu sebagai kopi. Saya bukannya ngejelekin Korea, zaman sekarang mungkin lebih baik kopinya, tetapi kopi espresso yang sebenarnya dari surga ini. Yesus sedang bilang, saya adalah air itu dari surga. Kamu ingin terima yang mana? Air yang mana? Penyembuhan seperti apa? Saya doa, kalau kita mau terima berkat surgawi, kita harus terima yang seperti espresso, yang padat. Terima semuanya, amin. Dan kamu ambil itu, dan kalau ada espresso itu, kita bisa ke anggota keluarga hari ini, kita bisa bikin americano di setiap rumah. Artinya bisa dibagikan. Ada begitu banyak berkat, begitu tebal dan padat, kita bisa memberikan, kita bisa sharing gitu, dan tetap masih ada sisa banyak. Amin. Semoga kamu menjadi berkat dengan menerima berkat itu. Yang keenam, menurut kamu ada berapa nomor? Sedang memikir ya, kita sekarang di nomor 6. Yesus jalan di atas air. Yohanes 6 ayat 18 dan 19. Saya bacakan, sedang laut bergelora karena angin kencang sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil
jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Air itu, laut bergelora karena angin kencang. Angin ini dan ombak itu menunjuk kesusahan, penderitaan, penganiayaan, cobaan, ujian, dan segala kesengsaraan besar yang kita hadapi di dalam perjalanan iman kita di dunia ini. Laut itu juga menunjuk kepada orang-orang bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa. Bahasa itu kayak berita, gosip, segala macam ajaran yang ada di luar sana. Dan itu membuat hal-hal ini semua membuat menjadi bergelombang. Ombak membuat kita rasa seperti kita akan tenggelam dan merasa seperti kita akan dikalahkan. Dan itu saatnya Yesus berjalan di atas air. Dan itu menunjuk kepada kita bahwa Yesus ada di atas. Ini penderitaan, kesengsaraan, godaan, ini semua tidak ada kuasa untuk menelan Yesus. Dia ada di atas itu semua. Dan Petrus tanya Yesus, Yesus, saya ingin seperti kamu. Seperti kita minta sekarang, Yesus bantu saya bisa mengalahkan semua kesusahan ini. Bisa berjalan, terbang di atas semua godaan dan kesulitan. Bukankah itu yang kita selalu minta? Semoga kamu jalan di atas air di tahun 2023. Amin. Bagaimana caranya? Bagaimana? Mari kita lihat tingkatan Yesus di sini. Yeskel pasal 1 ayat 22. Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala, yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan. Jadi ada 4 makhluk hidup, dan di atas mereka ada cakrawala besar. Lalu Wahyu pasal 4 ayat 6 menjelaskan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Jadi atas 4 makhluk hidup seperti ada laut lagi kan, air. Ada konsep air di sini. Ada lautan gelas seperti kristal. Yeskel pasal 1 ayat 26. Sekarang di atas cakrawala itu, di atas kepala ada sesuatu yang seperti takhta, seperti lapis lazuli. Dan sesuatu seperti takhta, di atasnya ada nampak seperti seseorang. Itu takhta siapa? Saya lompat Yeskel pasal 10 ayat 1, dan dibilang di atas kerub itu ada sesuatu seperti safir, dan ada sesuatu yang seperti takhta yang muncul di atas mereka. Jadi ada air di atas cakrawala, dan di atas itu lagi ada takhta Tuhan, dan di atas takhta Tuhan ada Tuhan sendiri, ada Dia, Allah Bapa kita, Yesus Kristus. Maka oleh karena itu Dia jalan di atas air. Bagaimana caranya kita jalan di atas bagaimana kita jalan di atas air bawah? Kita datang ke Yesus, kita menjadi air atas, kita hidup di tingkatan Yesus. Yang terakhir, kita tidak akan ke pasal 19, kita akan berhenti di pasal 7. Temanya sungai yang dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di Yohanes pasal 7 ya, Yesus masuk ke bait suci, ayat 37-39, barang siapa haus, biarlah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tetapi ini bicara tentang roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi dulu waktu saya membayangkan ini, kalau baca Alkitab, coba gak kita membayangkan seperti apa gambarannya? Yang ini sedikit seram untuk saya pikirkan. Saya percaya Yesus, dari perut saya keluar banyak air gitu. Bisa bayangkan gak? Tapi kalau kita mengertinya dengan jelas, dia bilang dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dalam pengertian orang Yahudi, air yang mengalir adalah air kehidupan,
Air yang diam aja itu adalah air mati. Jadi air hidup itu mengalir terus. Kalau ini terjadi di dalam tubuh kita, penyakit kita pun disembuhkan. Amin. Kalau ini terjadi dalam pikiran kita, hati kita, jiwa kita akan sembuh. Kalau ini terjadi di dalam roh kita, hubungan kita dengan Tuhan pun, seluruh diri kita akan menghasilkan banyak buah, akan nempel dengan takhta Tuhan. Dan Yesus membuatnya sangat mudah. Yesus bilang, kalau ada yang percaya kepada aku, asal dia percaya kepada aku, dia akan terima Roh Kudus dan memiliki aliran-aliran air yang mengalir di dalam hidupnya. Tahun 2023, semoga air kehidupan ini lanjut mengalir di dalam hidup kita, keluarga kita, di dalam tubuh kita bahkan. Amin. Amin. Air kita, ada berapa persentasi air? Tergantung kamu umur berapa kan? Harusnya 70% kan? Sedikit lebih dari 70%, tapi semakin kita tambah tua, tangan kita jadi kering. Saya sekarang mau buka halaman pun gak bisa. Kita hilang air. Tapi semoga Tuhan memberi kita air-air surgawi. Sekarang sebagai kesimpulan, air bawah harus merubah menjadi air atas. Tetapi kalau air atas merubah menjadi air bawah, apa yang terjadi? Penghakiman terjadi. Dari 6 hari penciptaan, Tuhan bilang, Tuhan lihat, dan dia bilang, itu baik. Iya kan? Tuhan menciptakan terang, lalu Tuhan melihat, dan itu adalah baik. Tapi di hari kedua, Tuhan tidak bilang, Tuhan lihat dan itu baik. Di hari ketiga, dia bilangnya 2 kali baiknya. Hari kedua, sama sekali dia tidak katakan bahwa itu baik. Karena hari kedua adalah bayangan dari zaman Nuh. Dan di zaman Nuh, apa yang terjadi? Sesuatu yang Tuhan tidak ingin terjadi, yang Tuhan tidak inginkan itu terjadi. Apa itu? Anak-anak Tuhan melihat anak-anak perempuan manusia cantik dan mereka menikah. Salahnya apa di situ? Di sini anak-anak Tuhan bicara mengenai anak-anak Tuhan yang memiliki benih Tuhan. Dibandingkan, kita bukan memisahkan ini laki atau perempuan sebenarnya. Kita sedang bicara secara rohani. Jadi anak perempuan manusia, orang-orang yang dilahirkan tanpa benih, tanpa roh Allah. Jadi Tuhan melihat anak-anak Tuhan, orang-orang yang memiliki benih dan roh dia, sebagai Lukas pasal 8 ayat 11 mengatakan bahwa benih adalah firman Allah, dibandingkan orang-orang yang gak ada hubungannya dengan roh atau firman Tuhan. Dan anak-anak Tuhan di ayat ini, Kejadian pasal 6, seperti air atas. Dan anak-anak perempuan manusia itu seperti air bawah. Tapi apa yang terjadi? Siapa yang tertarik dengan siapa? Air bawah itu menjadi menarik di mata yang air atas dan mereka menjadi satu. Itu sebabnya kita orang Kristen menekankan kepentingan pernikahan di dalam iman. Anak-anak Tuhan harus menikah dengan anak-anak Tuhan juga. Tetapi di saat itu terjadi, penghakiman Tuhan datang. Alasannya kenapa Yesus datang adalah agar dia bisa merubah kita yang dilahir menjadi air bawah, dia bisa merubah kita menjadi air atas. Itu sebabnya hal pertama yang dia tunjukkan kepada kita di tanah Kanaan, bukan di Kana, adalah mujizat air berubah menjadi anggur itu. Jadi air bawah menjadi air atas. Secara dunia jasmani itu bisa dilihat sebagai atau dimengerti sebagai sebuah proses awan sedang dibentuk. Proses awan dibentuk. Kalau awan sedang dibentuk, apa yang terjadi? Awan di dalam Alkitab itu sangat penting karena selalu
lebih sering kali itu bicara tentang bagaimana Tuhan akan datang kepada kita. Waktu Tuhan turun ke Gunung Sinai, puncak Gunung Sinai itu penuh dengan awan. Waktu Alkitab bicara mengenai Yesus kembali, kedatangan kedua, itu bicara tentang Yesus datang di dalam awan, di atas awan, seperti itu. Matius 26 ayat 64 referensi, Lukas 21 ayat 27, Wahyu pasal 1 ayat 7. Tapi mari kita pikirkan proses di mana awan itu dibentuk. Ini ilmu ilmiah kan, yang sangat dasar. Air yang di bumi ini, mau itu air laut, air kotor, air selokan, air apapun, pokoknya air di bumi, apa yang harus terjadi, apa yang perlu terjadi untuk air itu bisa naik dan menjadi awan? Harus dipanaskan kan? Panaskan dengan apa? Kita bicara mengenai alam, matahari kan? Matahari, Mazmur 84 ayat 12 mengatakan Tuhan adalah matahari. Dan yang keluar dari matahari adalah cahaya matahari. Cahaya matahari itu. Dan cahaya yang keluar dari Tuhan adalah terang, itu adalah firman Tuhan. Jadi Yesus adalah terang itu. Maka apa yang terjadi kalau ada air dan ada matahari bersinar? Matahari harus bersinar atas gelas ini berapa lama untuk airnya menguap? Untuk naik? 5 detik? Paling nggak berapa jam? Sampai kapan? Sampai airnya mulai mendidih. Mendidih sampai merubah bentuknya dari cairan menjadi gas. Kita harus terima firman terus menerus sampai Lukas 24 ayat 32. Waktu muridnya turun ke Emmaus ketemu Yesus dan Yesus mengajarkan firman-Nya, dan waktu mereka dengar firman-Nya, mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Hati kita, hidup kita harus merasa panas dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Dan setelah itu baru hidup kita akan ada perubahan bentuknya. Dan di saat air menguap dari cairan menjadi gas dan menguap, akan meninggalkan kotoran, besi, apapun yang tercampur dalam air itu. Hanya air yang murni bisa naik. Kita akan meninggalkan masa lalu kita yang berdosa, dan secara rohani kita akan naik ke takhta Tuhan. Dan di saat molekul air ini gabung jadi satu, itu menjadi awan. Kalau kita semua adalah air yang sudah terima berkat terang firman, dan kita sudah berkumpul di sini. Kita ini adalah apa? Kita semua adalah awan. Yesus bilang, saya akan kembali sebagai awan di dalam gereja kan? Dia kan bukan monkey king, bukan Sunggok Kong terbang-terbang di atas awan. Ya kan? Maka itu bicara tentang dilahir baru. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Efesus pasal 5 ayat 26 dan Filipi 3 ayat 20, di mana warga negara kita ada di surga. Dan saya berdoa kita bisa ingat tahun 2023 kamu milik di mana? Atas atau di bawah? Atas. Kamu adalah kewarganegaraan apa? Sorga. Kamu anak siapa? Tuhan. Amin. Kamu air atas atau bawah? Atas. Amin. Kamu bangga gak? Ya, bangga. Itu kita bisa bangga mengenai itu. Karena ini bukan lewat pekerjaan kita, tetapi Yesus yang turun untuk merubah air menjadi air sorgawi. Merubah kita menjadi makhluk surgawi. Amin. Kita akan lanjut mengenai ini mungkin nanti, tetapi mari kita doa sekarang. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur Engkau telah merubah kami menjadi makhluk-makhluk
sorgawi, warga negara sorga. Dan Bapa, kami percaya berkat-Mu, berkat air atas sudah diberikan kepada semua jemaat anggota Gereja Sion. Maka Allah Bapa bantu mereka bisa mengalir dengan air kehidupan dari dalam hati mereka, ke dalam roh, jiwa, tubuh mereka, dan kemanapun mereka pergi, terutama di saat mereka pergi menjenguk anggota keluarga mereka yang belum menerima Yesus Kristus. Izinkan mereka secara alami untuk memberkati mereka melalui air rohani sorga, agar mereka pun bisa menjadi air sorgawi dan warga negara sorga. Allah Bapa, kami doa Engkau akan buang apapun yang hamba lemah ini bicara salah, tetapi agar roh-Mu, firman-Mu tetap bersama kami dan memberkati terus di tahun 2023. Terima kasih ada di sini bersama kami Bapa, dan agar nama-Mu yang dimuliakan melalui setiap anggota Gereja Sion. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, amin. Mari kita ucap syukur ke Tuhan.